Haleluya, puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam program renungan yang sangat-sangat spesial pada bulan September ini. Pada bulan September ini Shoshanim berulang tahun yang ke-75. Tentu umur ini tidak mudah dan mengharapkan bahwa Shoshanim tetap berjaya, Shoshanim tetap berada dalam jalurnya firman Tuhan, Shoshanim tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ini sangat spesial juga bahwa Shoshanim merendahkan diri selama 1 minggu berdoa dan berpuasa. Ya, mulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Tentunya juga ada yang bertanya bagaimana cara berdoa dan berpuasa. Nah, saudara-saudara, saya hanya memberikan saran saja ya. Kalau kita baru memulai berdoa dan berpuasa, misalnya kita mengambil timingnya 12 jam, tentunya kita akan mulai dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Ya, 12 malam sampai jam 12 siang. Tetapi kalau kita mau ngambil lebih lama lagi, mungkin dari jam 6 sore sampai jam 12 siang. Nah, itu sudah sekitar 18 jam. Kalau saudara dari jam 12 siang ketemu besoknya jam 12 siang, berarti 24 jam. Ya, jadi tergantung kita bagaimana kesiapan hati kita. Ya, yang penting di sini saudara-saudara kita akan melihat bagaimana teladan firman Tuhan yang mengajar bagi kita bagaimana kita merendahkan diri, apa yang kita dapatkan, dan apa pengalaman tokoh-tokoh Alkitab di dalam mereka mencari Tuhan, mereka merendahkan diri. Nah, saya yakin dan percaya kalau Shoshanim pada ulang tahun yang ke-75 mulai merendahkan diri di hadapan Tuhan, Shoshanim akan menyala. Shoshanim akan menunjukkan bahwa Shoshanim dipilih oleh Tuhan untuk berkarir bagi Tuhan, berkarya guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya akan mengajak saudara untuk membaca di dalam 2 Tawarik 20, ayat yang saya sangat terkenal sekali. 2 Tawarik 20, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa, kuasa dan keperkasaan ada di tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Itu doa Yosafat ya, sampai ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 dia mengadu kepada Tuhan. Ayat 9. Kemudian di sini kita melihat di dalam ayat yang ke-13, saya bacakan ayat yang ke-13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka.
Lalu Hasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Nah, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini satu contoh yang sangat luar biasa, dan ini cerita ini sangat terkenal dan sangat diulang-ulang karena ini merupakan satu pelajaran yang sangat luar biasa, di mana Yosafat Raja Yehuda mendapat ancaman dari Bani Moab dan Bani Amon. Sebetulnya Raja Yosafat memiliki satu kekuatan pasukan yang besar untuk melawan, tetapi pada saat dia menjadi takut, dia bukan mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan pasukannya, tetapi mencari Tuhan. Langkah yang sangat tepat sekali. Mencari Tuhan bukan mencari dengan hal yang biasa, mengumpulkan seluruh rakyat, kemudian mengadakan doa dan puasa, yang artinya Yosafat menyerahkan persoalan hidupnya, persoalan kerajaannya, keamanannya di dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Artinya dia tidak mengandalkan kekuatannya. Artinya dia menaruh Tuhan di atas segala-galanya untuk menyelesaikan tantangan hidupnya, untuk menyelesaikan bagaimana laskar yang besar itu mengancam dirinya dan kerajaannya. Yaitu yang dia lakukan, ya. Jadi kita berdoa dan berpuasa artinya kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menaruh Tuhan nomor satu di dalam kehidupan kita. Lalu kita melihat di sini apa jawaban Tuhan. Jadi di dalam orang berdoa dan berpuasa, maka setiap hal yang kita hadapi, di sini kita akan melihat bahwa Tuhan itu tidak diam, ya. Tuhan langsung merespon. Ya. Tuhan langsung merespon melalui seorang nabi. Dikatakan di sini ada seorang nabi yang dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru di dalam ayat 15. Ya, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Jadi kita lihat di sini, karena Raja Yosafat menaruh andalannya kepada Tuhan. Nah, sehingga pada saat dia memerlukan bantuan, dia memerlukan pertolongan, maka yang kita lihat di sini Tuhan mengatakan dengan satu keyakinan penuh lewat seorang nabi yang dihinggapi roh Tuhan bahwa bukan kamu yang akan berperang, Tuhan yang akan berperang. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, inilah mengapa orang harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, saudara-saudara, karena Tuhan yang akan berperang ganti kita dalam setiap masalah hidup kita, dalam usaha kita, di dalam pendidikan kita, di dalam pergumulan-pergumulan hidup kita, di dalam keputusan-keputusan kita. Tuhanlah yang ambil alih. Nah, kalau Tuhan ambil alih, apa yang terjadi? Maka kita akan melihat bahwa segala sesuatu akan berhasil, akan mengalami satu hal di mana tidak ada kegagalan di dalam orang mengandalkan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih,
selama beberapa hari ke depan. Kalau orang mengandalkan Tuhan. Ini 2 poin aja saya ambil dulu di sini ya. 2 poin bahwa pada saat kita mengandalkan Tuhan, kita menaruh harapannya kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab, aku yang akan menggantikan kamu. Bukan kamu yang berperang, melainkan aku. Jadi Tuhan yang berperang mendapatkan satu kepastian, jawaban yang pasti. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ada banyak hal lagi yang kita akan lihat di saat kita berdoa, berpuasa, mencari Tuhan. Di situ Tuhan akan menggantikan kita untuk berperang. Nah, kalau Tuhan menggantikan kita, siapa yang tahan berdiri dengan Tuhan? Siapa yang tahan berdiri menghadapi Tuhan kita? Nah, saudara-saudara yang kekasih, biarlah kita saat-saat ini menjadi satu kesukaan bagi kita. Setiap kali kita merasa ada sesuatu yang mengganjal hidup kita, ada sesuatu tantangan yang tidak bisa kita atasi, mari kita berkumpul. Kita berkumpul. Ya, ini kayaknya menjadi satu kesukaannya. Kalau kita berkumpul, kita berdoa, berpuasa, menyanyi lagu pujian bagi Tuhan, itu kayaknya satu kesenangan, satu kemenangan. Mari Jemaat Sosyanim, ya, kita rajin berkumpul, berdoa, berpuasa, menyanyikan nyanyian kemenangan. Ya, kita akan melihat Tuhan berperang, menggantikan kekuatan kita dengan kekuatan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar renungan firman Tuhan. Yosafat di saat dia mendapat ancaman, dia datang berdoa dan berpuasa. Umat Tuhan, Jemaat Sosyanim, bukan mendapat ancaman, tetapi mau bersukacita di dalam Tuhan, berdoa dan berpuasa, dan hal-hal yang lain yang ada di depan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menggantikan kami untuk berperang, untuk bertempur. Dan kalau Tuhan yang menggantikan, tentu akan mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan dengan pergumulan-pergumulan kita. Kita berdoa, kita berpuasa, dan kita akan melihat tangan Tuhan yang besar, tangan Tuhan yang hebat menyertai saudara dan saya. Sampai berjumpa pada program yang berikut. Tuhan memberkati. Gerejaku adalah rumahku.